Oke, materi hari ini yaitu mengenai simulasi menggunakan ini ya, aplikasi SMZ32V50. Ya, nanti untuk sumber link untuk aplikasinya, silakan akses ke link ini ya. Dibuka lalu di-download aplikasinya. Tuh, nanti caranya adalah download szip di link GitHub tadi. Kemudian diekstrak ya aplikasinya, lalu cari aplikasi simulatornya dengan ekstensi .exe seperti itu. Lalu ini ya, kalau tampilannya berarti yang ada .exe nya nanti dijalankan. Untuk tampilan awal aplikasinya setelah dijalankan akan tampil seperti ini. Nah, ini ada sedikit deskripsi dari simulatornya. Nah, lalu di aplikasinya diantaranya kalau dilihat dari arsitekturnya ini, di dalamnya ada CPU-nya ya, ada RAM-nya, ada ROM-nya, ada I/O port. Jadi cukup bagus untuk belajar terkait dengan arsitektur prosesor ya. Nah, ini untuk penjelasan tampilan programnya, ada yang kotak warna merah itu adalah general purpose register. Di sini ada keterangannya, ada 4 general purpose register. Yang pertama ada AL, ada BL, ada CL, ada juga DL ya. Lalu yang kotak warna hijau itu ada special purpose register, ada instruction ini ada IP ya, IP, SP sama SR. Tuh, itu untuk register yang bisa digunakan. Lalu tampilan-tampilan lain ada di atas, beberapa tampilan I/O, tombol-tombol untuk menjalankan programnya, dan juga lain-lain ya, termasuk ada nanti tampilan dari memorinya. Ini beberapa penjelasan dari instruction pointer di registernya, ada status register, ada stack pointer ya. Ini keterangan-keterangan terkait register-register yang digunakan. Nanti lebih mudah sambil dicoba ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini dari tampilan tombol-tombol yang digunakan ya. Ini keterangannya adalah yang pertama ada step. Jadi step di sini digunakan untuk menjalankan program, tetapi langkah demi langkah ya, satu langkah. Ini dari kita yang menekan tombolnya. Jadi klik sekali untuk menjalankan tahap demi tahap program. Kalau ingin menjalankan programnya agar berjalan otomatis, itu di klik tombolnya adalah run F9. Jika ingin dijalankannya adalah langsung otomatis berjalan ya sampai selesai. Tetapi kalau kita pengen melihat prosesnya, di kliknya adalah tombol step. Lalu ada tombol slower jika ingin ketika dijalankan lebih pelan ya untuk running programnya. Faster jika ingin dipercepat running programnya, tahapan-tahapannya gitu ya. Lalu ada tombol stop, ini digunakan untuk menghentikan untuk menstop program yang lagi berjalan ya. Kalau continue itu untuk restart program yang dalam kondisi terpause, nanti tinggal diklik continue. Lalu ada CPU reset, jadi ketika nanti dijalankan ada tampilan memorinya dan lain-lain ya, kondisi CPU sudah ada di register mana. Ketika diklik reset nanti akan terreset kembali. Lalu ada tombol show RAM, itu untuk melihatkan tampilan dari RAM. Tuh, ini untuk tampilan RAM-nya ya, seperti ini. RAM prosesnya dia ada di sebelah mana yang lagi diisi, nanti tampilannya ada di sini. Kemudian juga sebetulnya di situ ada beberapa contoh-contoh ya. Nanti kita coba beberapa contoh-contoh program yang bisa kita coba. Kemudian di sini ada
output ya, output dan input yang digunakan. Jadi untuk memanggil output ataupun input yang digunakan, kita perlu memanggil nomor port yang sesuai ya. Jadi di program ini, di simulator ini sudah disediakan port-port yang bisa kita pakai. Misal port 00 itu digunakan untuk simulasi keyboard input, 01 itu untuk traffic light ya. Tadi ada contoh tampilannya, ini sebelah kanan juga ada ya. Traffic light, lalu 02 untuk 7 segment display, 03 untuk control heater untuk sensor-sensor suhu ya. Kemudian 04 untuk simulator snack and maze, lalu 05 stepper motor, 06 untuk simulasi control lift ya, dan lain-lain. Ini contohnya dari port-port yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke simulasinya. Ini sudah saya buka aplikasinya ya. Ini aplikasinya kita buka. Nah, lalu di aplikasi ini tampilannya ya. Di tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama kita coba yang sederhana dulu. Kita simulasikan untuk move ya. Untuk atau mengcopy data. Nah, ini contoh programnya yang pertama, di mana disebutnya adalah immediate moves ya. Kita lihat di sini di perintah-perintah yang ada, yang pertama adalah CLO ya, atau close unwanted windows. Jadi untuk menutup, ketika program dijalankan akan menutup semua Windows dari program yang tidak digunakan, misal sebelumnya kita sudah menjalankan. Lalu berikutnya adalah move ya. Di sini ada perintah move spasi AL, 10 ya, berarti ini perintahnya adalah kopikan nilai 10 heksa ke dalam register AL ya. Jadi perintahnya ini 10 dikopikan ke register AL. Lalu berikutnya move BL 20, berarti mengkopikan 20 heksa ke register BL ya. Lalu move CL 30, berarti mengkopikan 30 heksa ke register CL. Move DL 40, berarti kopikan nilai 40 heksa ke register DL. Nah, nanti nilai-nilai ini kita bisa lihat pada tampilan atas yang warna kuning ya. Itu ada general purpose register. Di situ ada AL, BL, CL, DL. Nanti kita lihat nilai-nilai yang sudah kita inputkan. Nah, pertama kita agar mudah ngelihat tampilan step by step programnya, saya pilih yang ini ya, bagian kanan, pilih step yang single step. Nah, kita klik dulu. Nah, ketika diklik, ini programnya berjalan. Ini ada tampilan RAM-nya ya, RAM source-nya. Di sini muncul nih ada CLO, move, AL. Nilai-nilai yang akan kita gunakan sudah di load ke RAM semua ya. Lalu di programnya itu ada seperti warna biru ya, berarti programnya saat ini ada di baris yang warnanya biru di sini. Oke ya. Nah, di tampilan atasnya di general purpose register itu belum dieksekusi apapun ya, nunggu selesai yang baris birunya. Nah, kita lanjut lagi, klik dulu tombol stepnya, klik. Nah, sekarang yang tadi move AL 10 itu sudah masuk ya ke register AL ya. Itu di atas di baris yang general purpose register, nilai dari register AL sekarang adalah 10 ya, nilainya 10 di sini ya, 10 heksa. Nah, yang sebelah kanan yang plus 016 itu nilai desimalnya ya, heksanya yang 10, jadi 10 heksa atau 16 desimal tuh. Terus baris program berikutnya yang move BL20 ya, ini ya, yang ini yang akan dieksekusi. Kita klik step lagi, klik. Nah, sekarang yang tadi BL20 sudah masuk ya di atas di GPR
General Purpose Register yang warna kuning itu register PL sekarang nilainya sudah 20 heksa atau 32 desimal. Lalu klik step lagi. Ini yang akan dieksekusi berikutnya adalah CL30 ya. Nah, ini CL30 sekarang sudah masuk ini. Jadi nilai 30 heksa sudah masuk di register CL. Lalu berikutnya adalah DL40, kita klik. Nah, ini sudah masuk ke GPR juga. Sekarang isi dari register DL adalah 40 heksa ya, atau 64 desimal. Nah, ini kemudian ketika kita klik step, terakhir adalah N ya. Ya, jadi N program has halted. Jadi ini sudah selesai baris program dari atas ke bawah. Perintah untuk mengkopikan perintah-perintah data, mengkopikan suatu nilai heksa ke dalam register. Ya, sekarang nilai-nilai ini yang sudah kita perintahkan di dalam program itu sudah masuk ke register semua ya. AL sudah berisi 10, BL20, CL30, dan DL40. Oke, ini contoh programnya ya, silakan diperhatikan. Itu ya. Kemudian kita langsung saja ke contoh kedua ya, ini baru contoh pertama. Kita buka untuk contoh kedua. Di contoh kedua ini adalah contoh untuk kita mencoba menjumlahkan dua nilai ya, menjumlahkan dua nilai. Ini sudah kita buka. Kalau nanti kalian ditulis dari awal nggak masalah ya, baris programnya. Nah, di baris program ini sebelum kita jalankan, kita coba di reset dulu ya. Kita klik CPU reset. Nah, ini CPU-nya sudah terreset kembali. Kemudian kita klik tombol step ya, yang tadi sudah dieksekusi, close unwanted windows. Kemudian berikutnya adalah move AL1 ya. Move AL1 berarti perintahnya adalah mengkopikan nilai 1 heksa ke dalam register AL ya. Saat ini register AL masih 0, kita klik step. Nah, maka nilai dari 1 heksa itu sudah terinputkan di register AL. Berikutnya adalah move BL2, berarti kita akan mengcopy nilai 2 ke register BL. Kita klik. Oke, nah sekarang nilai dari register BL adalah 2 di atas. Ya, klik lagi step. Kemudian perintahnya adalah ini tadi ya, add ALBL. Jadi tambahkan nilai AL dan nilai BL, lalu hasilnya disimpan di AL. Ya, jadi AL yang tadi nilainya 1, sekarang berarti 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Nah, saat ini nilai dari register AL adalah 3. Gitu. Klik lagi, maka program selesai. Itu dasar-dasar untuk tadi ya, terkait perintah mengkopikan data dan perintah menjumlahkan data. Ya, itu coba 1 sama 2 ya. Sampai sini masih bisa diikuti, aman? Kita lanjut ke contoh ketiga. Ya, nanti ini silakan diikuti untuk perintahnya. Oh iya, sebelum ke contoh berikutnya, nanti ini ada tugas. Ya, tugasnya dibuat ya. Jadi yang tadi dicontohkan adalah perintah untuk menjumlahkan AL dengan BL. Nah, tugas yang perlu dicoba adalah kalian cukup mencoba untuk menggunakan perintah multiplication ya, perkalian, kemudian sub untuk pengurangan, dan juga div untuk pembagian ya. Perkalian, pengurangan, dan pembagian silakan dicoba. Nanti nilai-nilainya tinggal diganti-ganti saja, nggak masalah ya. Ini ada tugas, nanti diperhatikan, dicoba. Lanjut di contoh ketiga. Nah, di contoh ketiga ini ada
beberapa contoh yang bukan hanya immediate moves. Kalau mengkopikan nilai langsung ke register itu disebut immediate moves. Ada beberapa contoh lagi di sini adalah indirect move ya. Jadi indirect moves dan juga register indirect move. Jadi pengkopian yang secara tidak langsung. Ya, di baris program ini ada namanya kita langsung sambil dijalankan saja ya biar nanti bisa lebih jelas. Pertama kita reset dulu CPU-nya biar nanti register di GPR kita kosongkan ya. Reset, oke. Lalu kita klik step ya, step. Nah, di GPR saat ini masih 0 semua ya. Kemudian perintah berikutnya adalah move AL, 1 ya, kopikan nilai 1 heksa ke register AL. Kita klik step. Nah, ini nilai 1 heksa masuk ke AL ini adalah namanya immediate moves ya, pengkopian secara langsung. Lalu berikutnya ini move BL 10, berarti kita akan mengkopikan nilai BL ke register nilai 10 ke register BL. Oke. Selanjutnya nilai 20 heksa ke register CL. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kopikan 30 ke DL. Sudah. Oke ya. Saat ini berarti nilai register masing-masing adalah AL-nya 1, BL-nya 10, CL-nya 20, DL-nya 30. Oke, sekarang perintah selanjutnya adalah indirect move. Ya, indirect move itu di sini perintahnya adalah move spasi ini kurung kotak ya. Kurung kotak kemudian nilai A0. Nah, A0 ini menunjukkan alamat memori yang ada di RAM ya. Ini di sini A0-nya adalah ini ya, di sini nih ada nih. Ini nih. Ya. Nah, di sini perintahnya berarti kopikan nilai yang ada di register AL, kopikan ke alamat memori A0. Ya, jadi ini kan indirect, tidak nilai secara langsung ya, bukan nilai 1 langsung dikopikan ke A0. Tapi nilainya dikopikan dari register AL isinya, kopikan ke alamat memori A0. Alamat RAM-nya ya. Kemudian di baris berikutnya move, bentar ini kita langsung jalankan ya. Tadi move AL A0, klik. Nah, sekarang nilai apa namanya, alamat nilai AL yang 1 tadi ya, masuk ke alamat memori A0. Oke. Kemudian di perintah berikutnya adalah move BL, A0. Sekarang nilai yang ada di A0, alamat memori A0 tadi kita kopikan ke BL. BL kan tadi sudah ada nilainya ya. BL nilainya kan 10 tuh. Nah, di perintah ini berarti kita akan mengkopikan nilai yang ada di alamat memori A0 dikopikan ke register BL. Jadi ditimpa ya. Kita klik yang kita lihat di sini alamat BL apa? Nilai BL adalah 10 heksa. Kita klik step. Oke, di sini BL nilainya berubah, yang tadinya 10 berubah jadi 1 karena ketimpa nilai dari alamat memori A0. Gitu ya. Oke, sekarang ada contoh berikutnya lagi, register indirect move ya. Ini indirect move, kita klik lagi. Jadi dari ini klik step. Ya, kopikan nilai yang ada di AL ke A1. Ya, jadi sekarang kita punya alamat memori lagi ada A1 ya. Kemudian kopikan A1, nilai yang ada di alamat memori A1 ke register DL. Nah, sekarang berarti nilai AL, BL, dan juga DL ini semuanya 1 ya. Nah, ini contoh yang keberapa tadi? Ketiga ya. Terkait dengan cara menjalankan programnya. Tuh. Oke ya, sampai sini aman.
Kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Nih kita stop dulu lupa ya, kita stop. Lalu kita buka yang berikutnya, tadi ketiga ya. Sekarang contoh yang keempat. Nah, di samping tadi ada perintah-perintah mengkopikan data, di perintah ini ada perintah namanya jump ya, JMP. Jadi untuk lompat program dari suatu baris ke baris yang lain. Nah, di sini contohnya adalah ada dibuat namanya foo ya, yang ada di sini. Sehingga apa? Ketika baris program sudah mencapai JMP, jump, nanti dia akan melompat ke foo, akan balik ke atas lagi ke sini, baris ini. Dimana di baris ini nanti perintahnya adalah untuk melakukan INC, itu increment, melakukan increment terhadap nilai register AL, berarti akan menambahkan nilai 1. Kita coba ya. Pertama kita klik CPU reset dulu, kita reset dulu CPU-nya. Kemudian kita klik step. Ya, perintah pertama adalah move AL1, berarti mengkopikan nilai 1 ke register AL. Di sini sudah aman lah ya, kita lanjut saja. Di nilai 1 masukkan ke AL. Oke, sudah masuk ke register AL. Berikutnya nilai 10 hexa ke register BL, sudah masuk. Berikutnya nilai 20 ke register CL, oke. Dan berikutnya nilai 30 hexa ke register DL. Oke, sudah, nilainya sudah masuk semua, 1, 10, 20, 30. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya adalah perintah untuk increment register AL. Ya, saat ini kita lihat register AL nilainya adalah 0, 1. Jadi ketika kita klik step, maka nilai AL itu akan ditambahkan dengan 1. Oke, udah ya. Saat ini nilai dari AL bertambah 1 jadi 2. Oke, lalu step berikutnya, kopikan nilai AL ke alamat RAM A0. Kopi. Kemudian alamat RAM A0 kopikan ke register BL. BL sekarang nilainya 10. AL nilainya itu tadi 2 ya. Berarti nilai 2 yang tadi dikopikan ke memori A0 akan dikopikan ke BL. Jadi BL yang tadi ya sekarang nilainya 10, klik nilainya berubah jadi 02. Oke. Lanjut, sekarang nilai dari register AL kopikan ke alamat memori A1. Oke, lalu dari alamat memori A1 kopikan ke register DL. Nah, DL berubah nih, tadi berapa? 30, berubah jadi 02. Udah. Lalu perintah berikutnya adalah jump. Lompat ke foo lagi yang di atas. Dari sini lompat ke atas lagi. Ya. Klik, maka dia akan mengeksekusi increment AL. Jadi ini akan berulang ya, terus-terusan. Diklik, maka si AL-nya tambah 1 jadi 3. Ya, lagi dan seterusnya. BL jadi 3, DL jadi 3. Ya, ini akan terus berjalan sampai di sini perintahnya sampai ditekan tombol escape ya di keyboard kita. Sehingga kalau ini tadi yang kita jalankan adalah berdasarkan step by step diklik. Ketika kita klik tombol run F9 ya, kita klik run F9, maka ini akan berjalan otomatis ya. Ini jalan otomatis, kita lihat jalannya. Ini AL-nya 2, jam lagi increment jadi 3. Ya, jam ke atas lagi jadi 3, jadi 4 sekarang ya, sorry. Lompat ke atas lagi jadi 5 ya, dan seterusnya. Akan terus berjalan looping terus ya dengan perintah jam, lompat ke step tertentu. Ya, untuk menyelesaikan kita klik escape. Begitu ya, ini kita klik stop dulu. Aman ya? Aman. Lanjut ke contoh berikutnya adalah counting ya. Di counting ini
mirip seperti yang tadi sebetulnya untuk menambahkan suatu nilai ke dalam suatu alamat register ya. Jadi mirip seperti tadi. Kalau tadi kan sambil dicoba dengan kombinasi yang lain ya. Kalau yang ini lebih ke arah increment ya, increment satu-satu. Jadi kita reset dulu CPU-nya, kita klik step. Oke. Oh, langsung ke sini. Bentar ya, ulang ya, kita stop dulu. Kita reset. Ya, saat ini posisi register semuanya 0 ya. Kemudian perintah pertama di sini adalah move AL10, berarti mengkopikan nilai 10 heksa ke register AL. Ya, kita klik step, maka nilai dari AL adalah 10. Ini kita menggunakan satu register saja ya, hanya register AL. Lalu kemudian perintahnya adalah increment AL. Jadi AL ini akan kita tambahkan 1, yang tadinya 10 jadi 11 heksa ya. Lalu di sini perintahnya adalah jump ke rep di sini ya. Kita bikin nama tempat lompatnya adalah rep. Jadi kembali ke rep ke atas, increment lagi jadi 12 ya. Jump lagi ke atas, increment lagi dan seterusnya. Jadi kalau kita klik run F9, nah di sini akan bolak-balik ya. Akan looping ke atas 13, ini 14, looping lagi 15, 16 ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan untuk program counting ya, counter ya, menghitung. Nah, seperti itu ya. Dan nanti ini ada tugas lagi nih, dicoba ya. Ada tugas lagi, di mana tugasnya itu ditulis ulang seperti di atas ya. Tapi coba di sini menggunakan berarti apa ini? Count backward, berarti dicoba gunakan down counter ya. Dengan cara menggunakan decrement ya. Dash BL. Gunakan alamat memorinya berarti alamat registernya pakai BL ya, ganti. Jadi decrement BL. Kalau increment menambahkan 1 ke atas, kalau decrement mengurangi 1 ke bawah. Itu. Lalu yang kedua adalah count entry ya. Count entries itu menambahkan 3. Jadi menambahkan 3 pada register BL, kemudian akan terus kelipatan 3 ya, nanti dicoba. Kemudian di yang ketiganya ini adalah menggunakan mul ya, multiply gitu ya, multiply. Jadi memultiplikasi dengan cara mengalikan 2 nih ya, 2 BL 2 ya. Nanti ini silakan dicoba. Oke, sampai sini aman ya. Kita stop dulu, coba lagi contoh yang berikutnya, yang ke-6 ya. Kita reset dulu. Nah, ini sekarang adalah kita mencoba untuk mengkopikan ya kode binernya. Itu bukan kode biner biasa ya, tapi kita mengkopikan kode biner ASCII yang menggunakan kode biner ASCII. Di sini kode binernya ASCII dan kita akan menuliskan kata hello ya, H E L O ya. Jadi kita menuliskan hello. Terus nilai H-nya dari mana Pak? Kita harus cek dulu kode ASCII dari tiap-tiap teksnya ya. Bisa nanti cari di di mesin pencari di Google ya, cari kode ASCII, atau enggak bisa dilihat dari menu help di atas. Ada konten ya, help konten, pilih. Kemudian ya, di bagian help tadi ada ASCII code ya, di bagian reference ada ASCII code. Klik. Di sini ada contoh-contoh. Nah,
Ya, di sini ada kode-kode ASCII-nya. Di sebelah kiri ada kata, ada desimal, ada heksa. Nah, yang dicek heksanya ya. Kita akan menampilkan kata H di sini ya, H. Berarti ini heksanya ya, ini H. Kemudian E, lalu L, lalu O. Mana O, 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 O. Nah, ini ya. Jadi nanti ngelihatnya gini, ini contohnya H ya. H berarti nilainya adalah ini 40, ini 8. Nah, berarti nilai dari H adalah 48 heksa. Itu ya. Di sini nih, H adalah 48. Lalu E itu 45. 45 itu dari ya di sini nih, ini E 40 sama 5, berarti 45. Lalu L di sini nilainya adalah 4C. 4C didapatkan dari L ya di sini 40 sama 0C. Ya, berarti nilainya adalah 4C. Kemudian yang O itu 4F. 4F dapatnya dari ini ya, O itu 40 sama 0F. Nah, itu nanti silakan dicek lagi di kode kode ASCII yang langsung juga lebih enak ya. Tadi kode ASCII bantuan saja dari aplikasinya. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Untuk tadi CPU-nya sudah kita reset. Kemudian kita klik step. Nah, perintah pertama adalah move AL48. Kita akan mengkopikan nilai 48 heksa ke register AL, di mana 48 adalah kode ASCII untuk H. Ya, kode ASCII untuk H kita kopikan ke register AL. Oke, sudah masuk. Berikutnya kita kopikan heksa 45, di mana itu adalah kode ASCII untuk E, kopikan ke register BL. Oke, dapat 5. Lalu kita kopikan 4C ke CL. 4C adalah kode ASCII untuk L. Ya. CL-nya udah 4C. Lalu yang terakhir adalah kopikan nilai 4F ke DL. Sudah. Nah, di atas misalkan Pak ada yang nanya misalkan ya, Pak kok ini di atas kok L-nya cuma 1. Nah, kan yang penting nilainya ya. Nilainya adalah L itu tersimpan di CL. Ya, L-nya tersimpan di CL. Kan mau manggilnya 2 kali, tinggal dipanggil aja 2 kali CL-nya ya. Itu. Sekarang kita coba panggil ya, dan juga kita simpan di lokasi memori, di mana nanti nilai dari AL tadi yang H itu kita kopikan ke alamat memori C0, nilai BL-nya di C1, CL-nya di C2, CL-nya satu lagi di C3, DL-nya di C4. Ya, kita kopikan ke alamat memori biar nanti sekaligus kita ditampilkan ya. Jadi ketika diklik step ya, ini akan tampil seperti ini otomatis ya, ada tampilan nih. Saya simpan di sini H. Tadi nilai AL ditampilkan ini H ya. Kemudian berikutnya BL ke C1 E ya, CL ke C2 L, CL ke C3 L lagi, DL ke C4. Nah, ini tampil jadi hello. Berikutnya selesai ya, ini ya. Sehingga nilai tadi kode ASCII-nya bisa kita tampilkan. Gitu. Aman ya. Tugas lagi nih, tugasnya adalah buat untuk menampilkan nama lengkap masing-masing. Ingat, nama lengkap loh. Jadi misalkan namanya panjang ya, berarti dibikin nama lengkapnya. Termasuk spasinya ya. Jadi spasi pun nanti perlu kalian masukkan kode ASCII-nya berapa.
Jadi kode ASCII spasi itu ada. Gitu. Gimana caranya biar bisa tampil nama panjangnya, nama lengkapnya. Itu ya. Untuk penjelasan awal terkait penggunaan aplikasi ini, saya kira itu dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba lebih explore ke yang traffic light-nya. Itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.